Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan proyek akhir sistem informasi akuntansi, yaitu tentang analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus produksi di usaha jasa fotokopi nyata mandiri di Kota Padang, yang diampuh oleh dosen Dr. Rino Dwi Putra, SE, MSI. Perkenalkan, saya Anggun Sofita sebagai moderator dan Sandra Dewi Surya sebagai pemateri pertama, dan Tio Valentino sebagai pemateri yang kedua. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Sandra. Kepada Sandra, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Usaha jasa fotokopi seperti Nyata Mandiri di Kota Padang membutuhkan pengelolaan proses produksi yang rapi dan efisien, mulai dari penerimaan pesanan hingga pelaporan keuangan. Dalam operasionalnya, aktivitas seperti pencatatan bahan baku, proses cetak, serta perhitungan biaya dan pendapatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Untuk mendukung kelancaran dan akurasi proses tersebut, sistem informasi akuntansi memiliki peran penting, terutama dalam pencatatan transaksi, pengendalian internal, dan penyajian laporan yang andal. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk memetakan alur bisnis dan sistem informasi yang berjalan, serta identifikasi area yang perlu ditingkatkan demi efisiensi dan transparansi operasional. Next. Tujuannya, satu, untuk menganalisis dan memodelkan siklus produksi pada usaha jasa fotokopi nyata mandiri di Kota Padang. Dua, memahami peran sistem informasi akuntansi dalam menghitung kelancaran dan efisiensi proses produksi di usaha jasa. Next. Pemilihan objek studi, bisa nggak dibesarkan? Struktur usaha nyata mandiri fotokopi, pemilik usaha Andi Saputra, kasir Reni Marlina, operator mesin Fajar Ramadan, tenaga finishing Dendi Kurniawan, tenaga pengetik Yuliana Putri. Pemilihan objek studi, nama perusahaan, yaitu lokasi, bidang usaha, produk, dan jasa usaha. Nyata mandiri fotokopi, di lokasinya Jalan DR Sutomo nomor Kota Padang, Sumatera Barat. Bidang usaha, jasa layanan fotokopi, cetak dokumen, dan phishing dokumen. Produk atau jasa utama, fotokopi hitam putih dan warna, cetak dokumen digital, PDF, Word, Excel, jasa jilid, laminasi dan penjilitan skripsi, pengetikan dan scanning dokumen. Nah, nomor sistem informasi yang digunakan masih bersifat manual dan semi digital. Pencetakan transaksi dilakukan menggunakan nota tulis, tangan, dan pencetakan kas harian dalam buku besar sederhana. Dibantu penggunaan komputer untuk pengolahan dokumen pelanggan, belum menggunakan sistem akuntansi terintegrasi. Next. Analisis siklus akuntansi. Aktor atau proses yang terlibat: 1, pelanggan, 2, kasir, 3, operator mesin, 4, tenaga phishing, 5, pemilik usaha. Aliran dokumen atau transaksi: 1, nota pemesanan, 2, dokumen digital, 3, laporan produksi harian, 4, nota pembayaran, 5, buku besar,
buku kas dan biaya. Teknologi atau sistem yang digunakan, satu komputer dan printer, dua mesin fotokopi digital multifungsi, tiga mesin laminasi dan penjilitan, empat sistem pencetakan menggunakan buku nota dan kas, lima WhatsApp dan email untuk menerima file, enam Microsoft Excel untuk rekap bulanan secara sederhana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Tio. Kepada Tio, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu terkait tentang permodelan sistem. Penjelasan konteks model. Berdasarkan kasus yang kami ambil, flowchart ini menggambarkan proses penjualan di sebuah tempat usaha fotokopi, yang mana flowchart ini berfungsi sebagai alat visual yang mendefinisikan alur kerja atau proses bisnis yang terjadi mulai dari pelanggan datang, membuat pesanan, proses pemenuhan pesanan, hingga pencatatan keuangan dan manajemen stok barang. Flowchart ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses penjualan dapat berjalan dengan efisien dan terdokumentasi dengan baik. Secara definisi, flowchart adalah diagram yang menggambarkan urutan langkah atau proses dalam suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dalam konteks ini, jenis flowchart di bawah adalah flowchart penjualan di tempat usaha fotokopi, yang mana dapat membantu pemilik usaha, kasir, gudang, dan pihak terkait lainnya memahami peran dan tugas mereka dalam proses penjualan. Next. Selanjutnya yaitu flowchart usaha fotokopi nyata mandiri production cycle. Yang pertama dari penjualan, yang dimulai dari pelanggan memasuki tempat fotokopi. Selanjutnya pelanggan membuat pesanan dan kasir mencatat pesanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ketersediaan barang. Apabila barang cukup, pemrosesan barang akan dilanjutkan. Apabila tidak cukup, pengadaan barang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu penerimaan surat permintaan harga barang. Setelah permintaan harga barang, diterbitkanlah surat perharga barang dan nota pesanan. Selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran dan pencatatan ke jurnal penjualan. Selanjutnya ke bagian gudang. Untuk pengecekan stok barang, diperlukan melakukan perhitungan yaitu jumlah stok barang. Apabila jumlah stok barangnya kurang, maka akan dilakukan pengadaan barang. Jika setelah pengadaan barang dilakukan, maka selanjutnya pemilik akan melakukan penjualan stok barang. Dan pemilik juga akan merekap biaya dan pendapatan harian dari usahanya tersebut. Dan selanjutnya tahap terakhir yaitu pemilik akan melakukan evaluasi laporan biaya produksi. Sehingga pelanggan akan menerima pesanan dan menerima pembayaran dan akan dilanjutkan tahap terakhir itu selesai. Next. Selanjutnya yaitu alur proses pada flowchart. Yang pertama yaitu dimulai dengan pelanggan datang untuk melakukan transaksi. Kedua yaitu pembuatan pesanan, di mana pelanggan membuat pesanan yang dicatat oleh kasir. Selanjutnya yaitu pemeriksaan barang, dicek apakah stok mencukupi. Jika cukup, lanjut ke pemesanan, jika kurang dilakukan pengadaan barang. Langkah keempat yaitu pengadaan barang. Diterbitkan surat berharga, permintaan harga, dan nota pesanan. Tahap kelima yaitu melakukan pembayaran, di mana pelanggan akan membayar dan kasir akan mencatat pembayaran. Selanjutnya tahap keenam yaitu penyerahan pesanan, di mana barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi dicatat ke jurnal penjualan. Selanjutnya yaitu rekap keuangan harian, di mana pemilik usaha mencatat biaya dan pendapatan. Selanjutnya pengecekan stok. Jika stok kurang, maka akan dilakukan evaluasi dan penjurnalan stok. Dan tahap terakhir yaitu selesai, di mana proses transaksi berakhir. Next. Berikut adalah keterangan atau simbol yang digunakan. Untuk simbol atau bagian komponen yaitu terminator atau start atau end. Bentuk visualnya yaitu oval atau mulai atau selesai. Maknanya atau fungsinya yaitu titik awal dan akhir proses. Selanjutnya simbol atau komponen proses yaitu persegi panjang, di mana pelanggan membuat pesanan dan pesanan dilakukan pemrosesan barang. Makna atau fungsinya yaitu menunjukkan aktivitas atau proses yang dilakukan. Selanjutnya yaitu keputusan.
Ya, bentuk visualnya yaitu bela ketupat, apakah barang cukup. Makna atau fungsinya yaitu digunakan untuk pengambilan keputusan. Keputusan bercabang ya atau tidak. Selanjutnya itu dokumen, yaitu bentuk visualnya itu persegi panjang, bergelombang di bawah, yaitu berisi tentang nota pesanan atau surat berharga barang, di mana makna atau fungsinya yaitu menunjukkan dokumen yang dihasilkan diterima. Selanjutnya yaitu data atau input output, yaitu paralelogram yang berisi tentang pelanggan melakukan pembayaran dan pelanggan menerima pesanan dan berfungsi sebagai menunjukkan input atau output data. Selanjutnya yaitu panah atau arrow, yaitu panah garis lurus, yang mana fungsinya itu menunjukkan alur proses dari satu langkah ke langkah berikutnya. Terakhir yaitu aktor atau Swillen style atau label aktor di samping proses, yaitu berisi pelanggan atau kasir, gudang atau pemilik, di mana fungsinya itu untuk menunjukkan pihak yang menjalankan proses tertentu. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu analisis kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu efisiensi proses. Proses bisnis cukup efisien dengan alur kerja yang jelas dan bantuan mesin multifungsi. Namun pencatatan manual dan ketergantungan pada tenaga manusia tanpa sistem antrian masih menjadi kendala. Yang kedua yaitu keandalan sistem informasi, dokumen tercatat cukup sistematis, dan laporan keuangan bulanan menggunakan Excel sehingga cukup andal. Namun sistem masih semi-manual, berisiko kehilangan data, dan belum memiliki backup digital otomatis yang menurunkan keandalan jangka panjang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, resiko kesalahan atau fraud. Pengawasan langsung oleh pemilik dan laporan harian menciptakan kontrol dasar dan jejak audit manual, namun pencatatan manual rentan terhadap kesalahan, tidak ada pemisahan tugas yang jelas, dan tidak tersedia sistem pengamanan data, sehingga risiko kecurangan dan modifikasi tanpa jejak cukup tinggi. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Terdapat elemen pengendalian internal seperti supervisi langsung, pencatatan berjenjang, dan laporan harian yang memungkinkan pemantauan rutin. Namun prinsip pengendalian belum terpenuhi sepenuhnya karena tidak ada pemisahan tugas, otorisasi terpisah, verifikasi independen, prosedur audit terdokumentasi, serta sistem keamanan fisik dan digital yang memadai. Kesimpulannya yaitu proses bisnis di usaha fotokopi nyata mandiri sudah cukup sistematis dengan alur kerja jelas dari pemesanan hingga pencatatan penjualan dan stok. Namun sistem informasi akuntansi masih manual dan semi-digital yang menimbulkan risiko human error, potensi kecurangan, dan kurangnya efisiensi. Pengendalian internal sudah mulai diterapkan lewat pengawasan pemilik dan rekap harian. Nah, tetapi belum memenuhi prinsip ideal seperti pemisahan tugas dan pengamanan data. Rekomendasi dari kami yaitu perlu adanya adopsi sistem informasi akuntansi terintegrasi dan penguatan prosedur pengendalian internal agar operasional lebih efisien dan laporan keuangan lebih andal. Hanya itulah hasil diskusi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi